Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anakku kelas 3. Apa kabar kalian? Titis harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar dengan Bu Titis. Kali ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ayo kita mulai belajarnya. Simak ya videonya. Anak-anak kelas 3, pada pembelajaran yang kedua, kemarin kita sudah belajar benda-benda yang terbuat dari kayu. Di antaranya ada meja, kursi, almari, dan lain-lain. Sekarang kita belajar tentang apa ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Diharapkan dengan mempelajari pembelajaran ini, kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. 2. Dengan mencari kata dari kosakata yang diberikan, siswa dapat memahami arti kata baru dengan tepat. 3. Dengan mengamati benda-benda dari kertas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas. 4. Dengan menyimak video proses pembuatan kertas dan diskusi, siswa dapat menuliskan informasi tentang proses pembuatan kertas. 5. Dengan menyimak video lagu teka-teki, siswa dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan yang tepat. 6. Dengan mengamati alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tepat. 7. Dengan melakukan praktik pengukuran tinggi badan anggota keluarga, siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Kita mulai belajarnya ya anak-anak. Ayo kita membaca. Dengan judul Benda Terbuat dari Kertas. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sudah dibaca anak-anak? Coba sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan benda-benda yang terbuat dari kertas. Sudahkah kalian menemukannya? Ada beberapa benda yang terbuat dari kertas, antara lain buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas,
undangan, nota belanja, gambar presiden. Masih banyak lagi ya anak-anak, benda-benda yang terbuat dari kertas. Kalian bisa mencarinya di lingkungan sekitarmu. Temukanlah kosakata baru dari bacaan di atas. Kemudian cari artinya pada Kamus Bahasa Indonesia. Bu Titi sudah menemukan beberapa kosakata baru dari bacaan yang tadi kita baca. Di antaranya, 1. Pulp. Pulp adalah campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas, atau biasa kita sebut bubur kertas. 2. Ada kosakata lunak, artinya empuk. 3. Ampas, yaitu sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. 4. Selulosa, yaitu zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak dan sebagai material struktur dinding sel semua tanaman. Pipih, yaitu tipis. Kalian bisa mencari kosakata baru yang lainnya ya dari bacaan yang tadi sudah dibaca, yaitu benda terbuat dari kertas. Kemudian kalian bisa mencari artinya baik pada Kamus Bahasa Indonesia atau mencari bantuan di Google. Anak-anak kelas 3, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. 1 ton itu ada berapa kilo ya? 1 ton itu ada 1000 kilo. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghemat kertas anak-anak? Cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas antara lain, 1. Kita bisa menggunakan kertas pada 2 sisi. 2. Kita tidak membuang-buang kertas. 3. Menggunakan kertas daur ulang. 4. Mengurangi penggunaan tisu. Jadi, kalau kalian menggunakan tisu, jangan dibuang-buang ya. Gunakan secukupnya atau seperlunya. 5. Menggunakan buku tulis lama yang halamannya tidak terpakai. Misal, di kelas 2 masih ada sisa buku. Kalian bisa memanfaatkannya anak-anak. Bisa misalkan untuk coret-coret matematika, untuk menghitung matematika. Jadi, kita bisa memanfaatkan buku tulis lama untuk kepentingan coret-coret matematika. Bu Titis punya video tentang proses pembuatan kertas. Kalian amati baik-baik ya. Hai guys, ketemu lagi dengan aku di Syuja Gaming. Kali ini kontenku adalah animasi pendek, gambaran sederhana tentang proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pohon yang dipakai untuk bahan pembuatan kertas adalah cemara, pinus, akasia, bambu, dan sebagainya. Pertama-tama adalah pohon yang sudah besar ditebang. Pohon yang sudah ditebang disebut long atau kayu gelondong. Kayu diangkut ke pabrik untuk diproses menjadi kertas. Di pabrik, proses pertama adalah kayu dikelupas dan dibuang kulitnya terlebih dahulu.
yang sudah dikelupas kulitnya dipotong kecil-kecil sebesar korek api. Potongan kayu kemudian dicampur dengan air dan bahan kimia, kemudian direbus untuk dijadikan bubur kertas. Bubur kertas yang sudah jadi ditambah bahan kimia lagi agar menjadi putih dan sempurna. Bubur kertas yang sudah putih siap dicetak menjadi kertas dalam gulungan yang besar. Kertas gulungan besar dipotong ke gulungan kecil untuk dijadikan buku dan lain sebagainya. Ayo selamatkan pohon dengan bijak menggunakan kertas. Sudahkah kalian mengamati videonya anak-anak? Dari video tersebut, kita jadi tahu tentang proses pembuatan kertas. Kita juga tahu bahwa kertas ternyata dibuat dengan bahan dasar kayu. Jadi, kita harus sebisa mungkin menghemat kertas ya anak-anak. Kalian jangan suka main-main kertas. Jangan suka membuang-buang kertas. Untuk latihan kalian, Bu Titis minta coba tuliskan proses pembuatan kertas dengan memperhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Anak-anak, kalian Bu Guru ajak nyanyi mau tidak? Kita nyanyi bersama-sama ya. Dengarkan musiknya dan ikuti ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tirukan anak-anak. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi. Setiap masa, sehari-hari, selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Bisa sambil tepuk tangan nyanyinya ya. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Ada sebuah benda selalu menunjuk
Demikianlah lagunya anak-anak. Bisa kan kalian menyanyikannya? Nanti di rumah kalian bisa bernyanyi bersama kakak, adik, atau bahkan ayah dan ibunya. Seperti video yang sudah kalian tonton, bahwa bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon di bawah ini yang digunakan untuk membuat kertas. Yang pertama, ada pohon pinus. Yang kedua, pohon akasia. Dan yang ketiga, pohon jati. Ketiga pohon tersebut tingginya tidak sama anak-anak. Coba urutkan tinggi pohon dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pohon yang terendah dari yang tertinggi yaitu 1. Pohon akasia, 2. Pohon pinus, dan yang ketiga pohon jati. Betulkah jawaban kalian anak-anak? Untuk mengukur tinggi pohon, kalian bisa menggunakan alat ukur. Ada beberapa jenis alat ukur anak-anak. Di antaranya ada meteran roll. Yang kedua ada meteran saku. Dan yang ketiga ada meteran pita. Coba kita hubungkan dengan gambar yang sesuai. Meteran roll bisa kita gunakan untuk mengukur halaman sekolah. Meteran saku bisa kita gunakan untuk mengukur panjang meja. Ini yang biasanya digunakan oleh para tukang ya anak-anak. Dan yang ketiga, meteran pita. Bisa digunakan untuk mengukur baju. Satuan panjang pada alat ukur diantaranya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sudahkah kalian menghafalnya? Dihafalkan ya anak-anak. Untuk melatih kalian menggunakan alat ukur, coba sekarang di rumah ukurlah tinggi badan anggota keluargamu. Kemudian tuliskan pada tabel berikut ini. Kamu bisa menuliskan dari ayah, ibu, kakek, Andi. Andi itu misalkan kakak ya. Atau bisa juga tulis adik. Kalian tulis tinggi badan anggota keluargamu. Setelah kalian menuliskan tinggi badan anggota keluargamu, coba diurutkan dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Gampang ya anak-anak? Setelah mempelajari benda yang terbuat dari kayu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa materi yang kita pelajari yaitu bahan baku kertas adalah kayu. 2. Kosakata baru dalam bacaan, contohnya pulp, ampas, selulosa, lunak. 3. Contoh benda dari kertas, misalnya buku, kardus, layangan, kalender, buku gambar. 4. Jenis alat ukur antara lain meteran roll, meteran saku, meteran pita. Satuan panjang antara lain kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter.
Sekian ya anak-anak belajar kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Bu Titi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.